Jadi awal mula saya mencari kosan gitu. Saya mencarinya lewat sosial media ya gitu ya, dari grup Facebook gitu. Oke. Karena saya dipindahin kerja di daerah Jakarta Pusat, jadi saya secepatnya harus nyari kosan daerah Jakarta Pusat gitu. Awal mula saya tinggal di situ. Setelah saya tinggal di situ nggak ada masalah ya dari malam pertama, malam kedua sampai seminggu. Nah setelah itulah 2 mingguan itu baru saya ada ngerasain yang aneh gitu setelah saya tinggal di situ gitu. Baik, saat ini mungkin teman misteri di rumah tadi baru saja menyaksikan ini adalah area depan dari kos-kosan dari Mas David. Ya. Dan Ervan juga akan segera menggambarkan sosok-sosok apa. Pengalaman ini apa yang Anda rasakan? Awal mula sih biasa saya pulang kerja malam, Ya. nyampe kosan ya udah makan dan istirahat. Setelah mau tidur gitu, nggak tahu deh malam itu kenapa susah tidur sekali. Saya biasanya kalau tidur cepat gitu kan, jam 11 udah tidur gitu. Itu udah sampai jam 1 malam saya nggak bisa tidur. Di kamar sebelah saya itu malam harinya itu saya nggak bisa tidur dan banyak suara-suara aneh gitu. Berisik gitu ya. Suara apa nih maksudnya? Gerrrr atau Iya, apa? pokoknya dia suaranya kayak gaduh gitu di kamar itu, sedangkan di kamar yang lain enggak gitu. Saya keluar pintu kamar. Nah, disitulah pertama kali saya karena kan itu kan kamarnya ada kacanya gitu. Ya. Jadi saya sempat ngelihat sepintas gitu, jadi kayak sesosok perempuan gitu. Cuman dia nggak ngadep ke saya, ngadepnya ke samping. Itu ngadep ke samping, kemudian mukanya itu hancur ya gitu. Muka sebelahnya itu hancur karena dia ngadep ke samping, saya kelihatan sampingnya aja. Dia pakai baju itu biasanya kan kalau hantu kan warnanya putih gitu ya. Tapi ini enggak, dia jadi pakai baju itu kayak sejenis kebaya, cuman kebayanya itu udah lusuh banget gitu. Udah kayak kotor banget itu ya. Saya nggak ngeliat bawahnya, cuman bawahnya tuh saya ngeliat dia tuh kayak pakai kain aja gitu. Akhirnya setelah beberapa kali ngulang lagi kejadian yang sama gitu. Sosok yang sama? Sosok yang sama juga. Oke. Hanya sosok itu aja ya di situ. Dan itu berulang itu sekitar sebulanan lebih ya. Saya ingat pas kejadian itu nih hari apa sih menurut saya kok saya sampai ini ya apa sih kayak celaka gitu diliatin makhluk halus gitu kan, saya udah ketakutan gitu. Saya ngeliat kalender gitu karena saya orang Jawa, saya lihat kalender itu pas hari itu tuh hari Selasa Legi saya lihatnya. Selasa Legi. Kejadian pertama. Betul. Oke. Kejadian pertama. Sebulan lebih 5 hari ngulang lagi kejadian sama seperti kayak itu lagi. Jadi posisinya itu kan sebentar, maksudnya Mas David ini mengatakan bahwa dari pertama kali berinteraksi, kemudian berikutnya ada interaksi kembali. Iya. Itu di Selasa Legi. Betul. Kedua dan berulang kali di Selasa Legi. Betul. Terus kejadian yang kedua itu yang saya alami, saya mau ke toilet, itu pulang kerja malam-malam mau ke toilet. Nah dari situ lagi, cuman dia nggak kayak nampakin diri gitu, enggak gitu loh. Cuman tetap dia sibuk gitu loh, ada kayak suara sibuk lah di situ, ada kayak tikus, kayak bukan tikus ya, pokoknya di dalam kamar gerasa gerusuk gitu ya. Gerasa gerusuk nggak jelas suaranya kayak gitu. Dan itu sangat mengganggu saya sampai pagi tuh nggak bisa tidur kayak itu loh. Baik. Dari suara itu. Mas David, sampai saat ini masih tinggal di kos itu? Iya, sampai saat ini saya masih tinggal. Ervan sepertinya sudah selesai menggambarkan ini, tapi kayaknya Ervan tadi menggambarkan sosok yang berada di luar ya? Di area depan ya? Benar. Dari foto yang dikirimkan Mas David tadi, Ya. Tasya kenapa? saya melihat ada Sorry ya, soalnya itu jadi itu bukan gimana ya, paruh baya gitu. Oke. Nah dari tadi dia kayak berusaha kasih rasa ke aku, dia meninggalnya di situ. Dia diseret, jadi susah ngomongnya tuh susah banget. Ya. Ngomong gini, suaranya tuh kayak gitu, kayak nggak ada suara gitu. Oke. Aku kayak dicekek, diseret, dia pakai kebaya warna merah. Ya. Dan emang masih pakai kain. Tapi dia nih seneng banget sama Mas David. Jadi dari awal
dia berdirinya di sebelah, di tengah-tengah aku dan Mas David itu. Dia seneng karena cuman Mas David yang bisa merawat Area tersebut. Iya, kamarnya dia. Nah sebenarnya tadi dari foto yang ditunjukin, mungkin Erva nanti gambar itu ada dia di situ. Oke. Iya, Menarik sebenarnya. sosok yang dijelaskan Tasya tadi adalah dia ada di pekarangan ini sih. Benar yang dijelaskan Tasya, sosok wanita dengan parubaya. Sosok wanita parubaya yang entah kenapa kalau tadi Tasya bilang sepertinya ada berusaha berkomunikasi karena mungkin dia memang mengalami akhir hayatnya di sana dan mungkin mencoba berkomunikasi mengucapkan terima kasih. Kalau tadi Tasya bilang bahwa memang karena Mas David yang memang bisa merawat tempat tersebut. Yang 15 saat ini terisi berapa, Mas? Ada yang baru masuk itu ada dua orang cuman nempatin satu kamar gitu. Oke, jadi artinya dari 15 kamar hanya 2 kamar yang terisi. Betul. David dan satu pasang ide ya. Iya. Oke. Sepanjang Mas David tinggal sana artinya silih berganti, hanya Mas David yang bertahan. Nggak pernah bertahan lama. Saya kurang lebih situ udah hampir 6 bulan ya sekarang ya. Jadi ada yang belum sampai 1 bulan dia udah keluar gitu juga. Gitu. Jadi Mereka keluar cerita nggak? Apakah mereka mengalami hal-hal tertentu kan? kalau yang dulu sebelum saya tinggal di situ kan ada yang anak lama di situ Ya. sih. Si pernah cerita juga. Itu kan karena kan memang kita tuh kan sebenarnya toiletnya tuh kan di belakang. Jadi toiletnya itu kan campur gitu Terpisah, ya. ya, Terpisah berdua. gitu. Mereka juga sering dilatih sosok itu sebenarnya yang di kamar itu yang di samping toilet itu kayak gitu loh. Sosok sama yang Mas David lihat atau sosok yang berbeda? Sama. Kalau dari versi cerita mereka, Sama perempuan juga. perempuan juga. Cuman mukanya nggak kelihatan gitu, kayak kelihatan mukanya sebelah hancur aja gitu. Oke. Ya. Ini tadi ada 2 gambar ya? Iya. Kalau yang di sebelah sini Mas David, saya Ada luar ya? ada satu sosok pria, dia cukup jangkung dan tangannya tuh panjang juga. Apakah Mas David pernah bertemu dengan sosok ini? Kayak bayangan aja, bayangan hitam tinggi gede gitu. Iya benar. Oke, ini sosok area luar ya? Oke, ini di area ini tadi gambarnya depan pintu rumah atau Itu yang di kamar, di depan kamar yang kosong itu. depan kamar kosong? Iya, yang kamar kosong yang sering gaduh, yang sering rame itu. Oh, ini yang depan Iya. ini ya? Iya. Oke. Baik. Mas David, sebenarnya ada satu pertanyaan. Sorry. Kenapa tulisannya kakak tua? Iya, jadi memang Kamarnya memang di nama-nama. di nama-nama kayak burung Oh, kayak gitu oke. sih. Baik. Oke, baik. Saya ada satu pertanyaan sebenarnya buat Mas David juga. Kalau tadi kan sempat mengatakan bahwa entah kenapa pemilik kos bilang katanya ruangan tersebut memang sengaja dikosongkan. Nanti mungkin coba bisa dipikirkan, ada nggak sih gelagat-gelagat aneh dari pemilik kos kalau kita berusaha untuk mendiskreditkan ya, gitu kan ya? Jadi si pemilik kos itu sih udah nenek-nenek, umurnya sekitar 86 atau 87 habis ulang tahun gitu ya. Dia tinggal berdua sama cucunya yang masih mahasiswi di situ berdua gitu. Tapi saya belum berani ngobrol sama beliau gitu, belum berani cerita gitu. Takutnya mereka tersinggung atau gimana gitu. Oke. Mas David, sebentar ya. Tasya, Bentar. Tasya. Bentar ya. Tasya. Apa? Aku nggak berani ke situ karena jadi dari gambarnya si Ervan tadi yang tinggi besar itu, si nenek-nenek ini tuh berubah jadi kayak gitu, tapi bukan laki-laki. Si ibu-ibu tadi ya berubah jadi tiba-tiba gede, tangannya panjang, dan dari tadi tuh nempel negatif. Nempel tuh kayak kupingku sampai panas sebelah karena dia ngomong sesuatu tapi nggak keluar gitu.